الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأكرمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Rajab, merupakan bulan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan persiapan pembenahan lahir dan batin guna memasuki bulan Sya'ban dan endingnya yaitu bulan Ramadan yang penuh maghfirah dan keampunan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua kesempatan dan seluruh nikmat diberikan kepada kita, seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan Hatib mengajak kita semua terdiri terutama terhadap diri Hatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT dalam arti yang sebenar-benar takwa, yakni dengan cara senantiasa melaksanakan semua perintahnya dan sanggup berlaku tegas untuk meninggalkan seluruh larangannya. Khutbah kita pada hari ini mengambil tema yaitu ciri-ciri orang yang bersifat dengki. Karena memasuki bulan Ramadan, kita harus terhindar dari sifat-sifat tersebut. Imam Al-Ghazali dalam buku Bidayatul Hidayah menuturkan salah satu sifat yang sangat berbahaya adalah dengki atau iri hati, di mana sifat dengki tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. Untuk itu kita harus mengenali para pendengki yang ada di sekitar kita. Apa gunanya? Agar kita tidak terpancing irama dan dendamnya yang membuat akal, pikiran, hati, dan perasaan kita rusak. Dengki adalah sifat yang tidak senang, tidak suka dengan karunia dan kelebihanmu. Sedangkan iri hati adalah menginginkan semua kelebihan yang dikaruniakan kepadamu pindah kepadanya dengan cara busuk atau tercela. Biasanya dua sifat jelek ini terjadi pada orang yang mempunyai profesi yang sama. Misalnya, petani sama petani, pedagang sama pedagang, pegawai sama pegawai, dokter sama dokter, guru sama guru, pejabat sama pejabat, imam sama imam, khatib sama khatib, penceramah sama penceramah, guru ngaji sama guru ngaji. Dan jarang terjadi kiai dengki dengan iri dan iri hati pada seorang dokter. Menurut Asy-Sya'rawi, penyakit jiwa bernama dengki benar-benar nyata, sebagaimana Al-Quran sendiri dengan jelas menyebutkan sifat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
am yahsuduna an-nasa ala ma ataqumullahu min fadli, yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 54. Demikian juga Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit ini. Iyyakum wa hasada fa inna hasada yaqulu hasana kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah dirimu dari hasad atau dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin rahimakumullah, dengki dapat dikiaskan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa, serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski dengki tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Untuk itu mari kita kenali ciri-ciri orang yang pendengki. Yang pertama, ciri seorang pendengki itu adalah meremehkan kesuksesanmu. Dalam menghafal Al-Quran khatam 30 juz, ini kan suatu prestasi dan kesuksesan. Tapi bagi para pendengki, dia memandang biasa-biasa saja, bahkan dia meremehkan. Baru hafal 30 juz, apa gunanya hafal 30 juz kalau tidak mengerti tafsir dan nahwu sharafnya? Dengan entengnya mereka meremehkan hafalan 30 juz, sementara dia sendiri 1 juz pun belum tentu hafal. Begitulah reaksi dan aksi para pendengki, selalu meremehkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal maghrubi syai'aw walau antal qa'ahu ka biwajhin qalbi. Jangan kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudara dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kenali orang-orang sekitarmu. Jika ada orang yang selalu meremehkan setiap kesuksesanmu, hati-hati, itu tandanya mereka iri dan dengki kepadamu. Maka menghadapinya, jangan emosi dan jangan terpancing dengan perilakunya yang meremehkan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat berikutnya ciri orang pendengki yang kedua, yaitu membesar-besarkan kesalahannya. Orang bijak berkata, dalam hidup agar tetap damai dan tenang jangan cari masalah. Kalau ada masalah jangan diperbesar, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, agar tenang dan damai. Bagi para pendengki, sukanya cari-cari masalah. Baginya yang tidak prinsip jadi prinsip, yang tidak ada masalah jadi masalah, yang benar jadi salah, yang salah jadi bahan ocehannya, lalu kesana kemari menyebar gunjingannya, karena begitu besarnya kebenciannya kepadanya. Bahkan untuk kesalahan kecil pun bisa membuat mereka senang. Jadi jangan biarkan kata-kata kasar mereka mempengaruhi kamu. Selama kamu tetap di jalan yang benar dan tidak ada yang bisa menghentikan kamu untuk sukses. Orang iri dan dengki sangat suka membesar-besarkan masalah sepele. Bila sekali saja kamu melakukan kesalahan, bagi pendengki pasti kesalahan itu menjadi bahan gunjingan sepanjang masa, meskipun kesalahan yang tidak patut diperbesarkan. Padahal di sisi lain mereka memiliki kesalahan yang lebih besar, namun tidak pernah mereka introspeksi diri. Hal ini dilakukan agar kamu celaka dengan masalah yang dibesarkan oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata
wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sidang Jumat yang berbahagia. Terakhir kita lihat ciri orang pendengki yang ketiga, yaitu selalu menganggap kamu sebagai saingannya. Jika ada orang sekitar kita yang selalu ingin terlihat lebih baik dan terlihat lebih unggul, maka perlu diwaspadai bahwa perilaku tersebut merupakan salah satu tanda orang yang iri. Orang yang iri dengan kita akan melihat kita sebagai saingan atau musuh di mata mereka. Mereka akan melakukan segala cara agar untuk menunjukkan bahwa kita tidak lebih baik dari mereka. Meski kita tidak pernah menganggap mereka saingan dan berbuat baik, mereka akan tetap melihat kita sebagai pesaingnya. Dengan demikian, apapun yang kita punya, maka mereka pun mati-matian untuk memiliki yang lebih dari kita. Kalau tidak bisa, biasanya mereka melakukan strategi menggunjing dan mengejek-ejekkan persaingan. Waspadalah agar kita tidak tertular sifat jelek ini. Semoga kita semua terhindar dari jahatnya orang-orang pendengki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.